Apakah sikap hidup kita dalam kesehariannya membangun tembok pemisah atau menghancurkan tembok pemisah sebagaimana yang telah dilakukan Tuhan Yesus yang memisahkan kita dengan Allah dan dengan sesama? Bangunan dosalah tembok itu yang sudah dihancurkan Kristus. Jangan lagi kita berpartisipasi membangunnya kembali dengan sikap kita, dengan kata, perbuatan, pemikiran kita. Bila kita berkumpul di dalam kepelbagaian, jangan lupa kita adalah sama di hadapan Allah. Maka perbedaan di dalam berbagai hal jangan sampai memisahkan kita yang sudah dipersatukan dengan darahnya yang mahal. Roh Kudus di dalam diri kita memampukan kita boleh merubuhkan tembok perseteruan antara kita dengan Allah secara vertikal dan sesama manusia secara horizontal. Ketika suara kita yang berdekatan mulai keras dan bergetar, rambut mulai berdiri, berhati-hatilah, jangan sampai berlanjut kepada pembangunan tembok perseteruan. Selamat hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus. Biarlah kita hidup setia di dalam firman Tuhan. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tembok Berlin yang kadangkala dikatakan tembok memalukan sudah dihancurkan. Dampak baik darinya
berakhirnya Perang Dingin Jerman Barat dan Jerman Timur, termasuk juga penyatuan sepak bola Jerman Timur dan Barat. Mereka yang bersaudara juga sudah bebas saling mengunjungi atau bersatu tanpa hambatan dan ancaman. Begitulah hari ini kita mengingat bagaimana tembok pemisah, yaitu perseteruan manusia berdosa dengan Allah, sudah dihancurkan supaya ada kesatuan sesama juga dalam Tuhan. Seperti buku yang menuliskan Gereja Tanpa Tembok, di mana gereja kembali dalam fungsinya menjadi berkat bagi sekitar. Warganya yang beragam dapat lebih banyak bergerak. Gereja yang kehilangan damai sejahtera pasti akan kesulitan menyorakan damai bagi sesama. Kita sebagai non-Yahudi secara daging, tak bersunat secara lahiriah, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah, apa bahagianya hidup? Puji Tuhan, kita ada dalam Kristus yang dahulu jauh dari Allah, sekarang sudah dekat oleh darah Kristus. Yang jauh dan dekat dipersatukan di dalam damai sejahtera. Tembok pemisah oleh dosa yang membuat manusia tidak terhubung dengan Allah. Demikian juga antar Yahudi dan non-Yahudi. Namun itu telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dengan maksud agar keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Kalau maksud hukum Allah untuk menjadi berkat bagi sesama, jadi bukan untuk menjauh dan membenci serta membedakan mereka secara eksklusif dengan sesama. Padahal hukum Allah diberikan adalah dalam kerangka kasih. Jadi hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Begitu juga berbagai hal lahiriah seperti sunat, korban bakaran, makanan najis, dan lain sebagainya tidak menjadi tanda pemisah. Dengan salib Kristus terjadi perdamaian dan sekaligus melenyapkan perseteruan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Makin intim hubungan seseorang dengan Allah, maka hubungan mereka yang ada bersama Allah juga berdampak semakin baik. Jadi, bila ada perseteruan yang memalukan di dalam gereja atau rumah orang Kristen, terapinya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita semua terikat dalam kasih Tuhan menjadi keluarga Allah, sesama saudara, kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pemberitaan nabi, para rasul, kesatuan yang utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru yang terikat di dalam Kristus. Kita tahu batu penjuru sangat menentukan dalam satu bangunan baru yang menyatukan satu tembok dengan tembok lainnya. Begitulah Kristus menjadi pengikat utama. Tanpa itu, maka bangunan akan ambruk. Pemberitaan nabi dan rasul adalah bagian yang sangat penting dalam tegaknya satu bangunan. Kristus Yesus sebagai yang utama memperkokoh bangunan itu. Ketika Kristus menjadi pengikat dalam satu gereja, gereja itu akan kokoh, tak tergoyahkan. Dalam bahasa Batak sangat menarik, dang terhutur. Kasih akan selalu dihidupi, yang memberi sukacita dalam bangunan gereja itu. Dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Setiap orang akan bersedia dipakai menjadi apapun dalam bangunan tersebut. Jadi kita adalah bagian dari bangunan indah bait Allah. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Seluruh orang Kristen digambarkan sebagai bangunan bait Allah. Setiap orang adalah batu susunan bait Allah tersebut. Tentunya satu sama lain di seluruh dunia
hidup dengan fungsinya dalam kesatuan, kerukunan, dan kedamaian. Bila dikatakan kepelbagaian adalah berkat, itu nyata di dalam gereja untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dalam ikatan kasih. Sangat membahagiakan warta jemaat di suatu gereja pada minggu lalu. Bagi puluhan anggota jemaat yang terpapar sakit COVID-19, yang sudah tertulis namanya maupun yang belum, untuk boleh menerima vitamin, makanan, dan banyak hal lain dari gereja. Lalu kemudian dia diminta bagi anggota jemaat untuk ikut berpartisipasi memberikan vitamin, makanan, dan banyak hal lain ke diakoni sosial gereja. Betapa gereja ini sudah hidup sebagai sesama dalam Kristus. Keberagaman di dalam Kristus justru menjadi kekayaan untuk saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Satu dihormati, semua turut bersuka cita. Terkadang kita kesulitan bersekutu dengan perbedaan budaya. Lihatlah, teman media sosial kita lebih nyaman yang satu kampung, satu bahasa, atau yang mirip dengan kita. Namun saat ini, suku bangsa, status ekonomi, jabatan, umur, jenis kelamin tidak akan menjauhkan kita yang sudah dekat. Itu yang kita baca di setiap aturan gereja yang selalu terbuka menerima segala suku bangsa. Biarlah damai sejahtera Kristus ada dalam diri dan persekutuan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah kami terima di dalam Kristus. Baiklah persekutuan kami senantiasa terikat dalam Kristus, sehingga damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku pembawa sukacita.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.